Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, bahagia bersama keluarga, selamat, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, kita senantiasa mohon kepada Allah untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dalam kehidupan kita senantiasa berhadapan dengan eh, pemikiran, dengan masalah yang harus dipecahkan dengan pemikiran. Jadi kita ini harus juga menggunakan akal kita. Ya, di zaman sekarang yang modern, yang ada HP Android, internet, ya kita pun harus berakal, ya, yang harus cerdas. Ya. Apalagi di kemudian hari, di saat ini mulai ya, berkembang yang namanya program-program AI, bahasa Indonesianya AI, ya, artificial intelligence, ya, jadi kecerdasan buatan yang berupa robot-robot. Ya. Kalau kita semua seorang Muslim tidak juga mengikuti, akan ketinggalan zaman, ya, akan dikalahkan oleh orang-orang yang belajar. Karena itu eh, mengharap bagi semuanya untuk belajar juga ilmu yang umum, mengikuti perkembangan teknologi, dan juga mengaplikasikannya. Itu saja kalau kemampuannya kita semua, kemampuan yang rata-rata, khususnya ini yang masih muda, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Kalau kemampuannya itu hanya rata-rata di bawah kemampuan intelijen buatan, AI, yang berupa robot-robot yang lebih pintar nanti mesinnya itu daripada manusia, dari akal manusia, kalau berada di bawahnya, nah tentu saja itu menjadi yang kurang baik. Maka saudara harus menjadi pintar dan bisa menggunakan dengan baik, mengaplikasikan dari program-program yang sekarang AI. Itu sekarang, ya, berkembang. Suatu ketika akan berkembang lagi dengan program-program yang lebih canggih lagi, aplikasi yang lebih canggih lagi. Maka kalau eh, para pemuda tidak mengikuti perkembangan zaman, itu akan menjadi tertinggal, menjadi suatu generasi yang tetap saja kebodohan dipandang dari orang-orang yang pandai mengikuti perkembangan teknologi. Sebenarnya sudah meningkat pesat, tetapi eh, apa namanya, dibanding dengan orang-orang yang mengikuti perkembangan itu akan terasa menjadi generasi yang terbelakang. Maka bangsa Indonesia yang muda bangkit, sing-singkan tangan baju, belajar dengan giat, tekun, teguh, dan semoga menjadi bangsa yang unggul di kemudian hari, yang menjadi Indonesia emas di tahun 1900, maaf, 2045, ya, mencanangkan Indonesia emas. Ya, itu bergantung pada para pemudanya, harus pemuda yang terampil, yang cerdas, yang pintar-pintar, yang smart. Ya. Ini diperlukan untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk besarnya. Dalam bentuk skop kecil bagi saudara-saudara semua dalam kehidupan sehari-hari diperlukan ya. Kepintaran, ya, kepandaian, bukan hanya sekedar ibadah saja yang rutinitas seperti berzikir saja, bukan itu saja, itu baik sekali, jelas itu baik sekali ya, diperintahkan oleh agama, tetapi juga eh, menggunakan akalnya untuk mengolah alam ini untuk kebaikan, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini eh, untuk kebaikan. Nah itu juga ilmu-ilmu yang bersifat umum. Saudara-saudara semua, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas semua, saudara-saudara tahu ya sekarang itu perkembangan misalnya di kedokteran. Begitu banyak orang yang sakit di rumah sakit. Sekali-sekali pergi ke rumah sakit, banyak yang sakit. Itu kedokteran maju pesat. Ya, itu ilmu umum. Ya. Kalau tidak ada para dokter itu, para perawat, kemana mereka mau berobat? Ya, rumah sakit, ya, dan juga ada puskesmas, poliklinik, semuanya adalah ilmu-ilmu yang bersifat umum. Dan juga penggunaan-penggunaan teknologi seperti menggunakan handphone saja memerlukan suatu kepintaran, ya, ya. Atau sebagai pengguna terus-menerus, atau nantinya sebagai pencipta. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya dan semua yang berkompeten yang memperhatikan kepentingan untuk kemajuan negara juga melalui para siswa, ya, para santri, mbak-mbak, mas-mas, maka belajarlah yang tekun. Salah satu kuncinya adalah belajar matematika. Matematika itu adalah ya, disebut orang secara nasional Queen of Science, ratunya ilmu. Ini bukan pendapat saya, pendapat dari para ahli, filsuf, juga ahli-ahli pemikir, dan semuanya ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan. Matematika adalah kunci untuk berpikir, karena membangun logika dan kecerdasan. Yang utamanya adalah rangka untuk menguasai ilmu-ilmu yang bersifat umum. Kalau pinter matematika, nanti akan belajar mata pelajaran yang lain atau fokus-fokus pada keterampilan-keterampilan kegiatan keahlian yang lain itu akan lebih mudah. Semuanya butuh matematika. Tadi saya memberi contoh di rumah sakit. Sistem di komputer semuanya butuh matematika. Pelayanan, shift, ya, antrian, teori antrian, semuanya. Ya. Semuanya itu membutuhkan matematika. Tata ruang membutuhkan geometri matematika. Bagaimana kenyamanan dari orang-orang yang duduk antri, semuanya butuh matematika. Itu di rumah sakit. Dan apalagi tentang ilmunya, para dokter, para perawat, membutuhkan semuanya ilmu yang disebut matematika. Karena itu salah satu contoh. Yang lain, kalau saudara-saudara, mbak-mbak, mas-mas, ya, sudah menguasai matematika, cara berpikirnya, berpikir kritisnya, berpikir logisnya, berpikir kreatifnya, berpikir inovatifnya. Jadi yang dikuasai adalah cara berpikirnya. Nanti mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua mau mengambil jurusan yang khusus, misalnya di ilmu hukum, di teknik, di bahasa, ya, di ilmu sosial, dan lain-lainnya. Semua ilmu membutuhkan matematika. Ya, mustahil tidak membutuhkan matematika. Rasanya begitu karena sudah diungkapkan oleh para ahli, ya, itu matematika itu for all, matematika untuk semua orang. Ya, kalau Kementerian Kemendikbud misalnya atau Kemenak itu mencanangkan wajib, ya, wajib belajar matematika. Bahkan sejak awal, jika diperlukan itu sejak kecil sudah belajar matematika.
Kemudian bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga mengajari matematika. Bukan sekedar matematika belajar 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga betul matematika. Tetapi belajar logika. Ya, dari hal-hal yang kecil di sekolah. Ya, di sekolah misalnya yang prasekolah. Ya, sebut saja ada PAUD, ada TK, ya, atau mungkin di tempat-tempat taman-taman belajar itu butuh matematika. Matematika ada di mana-mana di sekitar kita. Kita melihat sesuatu benda, ya, ada 5 misalnya, kalau diambil satu, ada berapa? Itu mula-mula berpikir semacam itu, ada logika di situ. Kalau diambil satu, wah nanti yang tersisa ada 4. Ya, kalau ada seorang anak ya di TK itu sedang bermain-main 5 orang, ya, kemudian yang satu orang meninggalkan meninggalkan tempat. Ya. Ada berapa sekarang yang tinggal dalam kerumunan dalam kelompok itu? Tentu mereka akan tahu. Mereka akan tahu itu 4, bisa menghitung ya. Mulai kecil dilatih seperti itu. Matematika tidak harus yang di kelas kelas pra sekolah formal itu formal lalu diajari 1 tambah 1 di papan tulis sama dengan 2 itu tidak harus begitu. Tapi matematika informal, matematika yang melekat pada kehidupan sehari-hari, ya kalau ada titik 3 misalnya, datang lagi 1, ada berapa sekarang? Nah itu otomatis sudah mendasari ya 3 ditambah 1 ada 3 itik kemudian datang lagi 1 itik ada berapa itik. Nah ini hal-hal macam itu harus diperhatikan utamanya guru-guru yang di sekolah dasar itu namanya kalau bahasa eh, menterengnya adalah RME ya itu Realistic Mathematics Education ya. Tentu saja ucapannya ya RME, kata RME terkenal di Indonesia itu ya sebutannya lah lidah Indonesia RME. Itu singkatan dari Realistic Mathematics Education yang dulu dari Freudenthal dari Belanda kemudian dikembangkan. Para guru harus tahu ini. Ya. Jadi bagaimana cara mengajarkan matematika dengan baik itu harus tahu ya sejak awal. Di SD juga bagaimana cara mengajarkan matematika dengan baik. Ya, tentu saja untuk di SMA mulai dengan yang lebih abstrak, ya, karena matematika bersifat abstrak dan dilatih pemikiran-pemikiran yang hidden, yang tersembunyi, yang bisa menuangkan cara berpikir. Jangan hanya melihat saja, jangan hanya mendengar saja. Ya, kalau hanya mendengar maka lupa, kalau melihat hanya sampai ingat. Harus anak-anak itu dilatih sampai pada bekerja, ya bermain, bekerja, ya harus seperti itu. Namun semakin lama meningkat semakin tinggi tidak harus demikian. Ya, karena matematika kalau terus-menerus seperti itu juga tidak akan bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang matematika. Ya, nanti suatu ketika pada masanya mulai kelas 3 SMA atau SMK, MA, mulai dilatih dengan berpikir abstrak lalu menjadi pemikir-pemikir yang handal dan tentu saja nanti akan di perguruan tinggi melaju pada jurusan apa saja dipersilahkan, tapi eh, berbagai dasar sudah bisa untuk berpikir dengan baik, berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, bukan bermaksud menggurui, namun perhatikan ada baiknya kalau perhatikan pendapat saya ini ya untuk para guru dan semuanya supaya sumbangsih bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Saya tidak bosan-bosannya nanti akan berbicara tentang pendidikan eh, untuk mengembangkan, untuk membangun Indonesia yang cerdas ya. Untuk anak-anaknya menjadi cerdas dan kuat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.